Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah online Pelekat Pelayanan Anak. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik harus mempersiapkan yang pertama, adik-adik harus sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi seperti beribadah di gereja. Lalu yang kedua, adik-adik harus mempersiapkan Alkitab dan Kidung Ceria adik-adik. Dan yang terakhir, adik-adik harus persiapkan persembahan adik-adik dan juga jangan lupa agar adik-adik didampingi oleh orang tua adik-adik. Mari kita bersama siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Namun saat ini kakak kasih kesempatan adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Baik adik-adik, kita akan menghadap Tuhan dan mari bernyanyi pada Kidung Ceria 177 di pintumu. Kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Kakak kasih kesempatan adik-adik untuk mengaku dosa dan kesalahan adik-adik secara pribadi di dalam doa. Nanti kakak akan tutup dalam doanya sekaligus doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu datang dan sujud menghadap di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat dan mungkin menyakiti hati orang lain. Kiranya Tuhan, pada kesempatan ini, Tuhan boleh mengampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami tidak melakukan perbuatan dosa kembali, dan kami dapat menjalankan kehidupan kami dengan baik, sesuai dengan ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Dengarlah doa dan seruan anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bernyanyi kembali adik-adik. Kita buka Kidung Cerianya dari 280 yang berjudul Tiap Waktu, Tiap Jam. Tiap waktu,
Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ruth dan Kak Popi. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab kita, yaitu dari Perjanjian Baru, 1 Korintus 1, ayat 1 sampai 9. Kakak ulangi ya adik-adik, 1 Korintus 1, ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti dan mampukan kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Hari ini kakak mau bercerita tentang tokoh Alkitab yaitu Rasul Paulus. Adik-adik pasti sudah tahu atau pernah mendengar cerita tentang tokoh Alkitab Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk melayani dan memberitakan firman Tuhan dari satu kota ke kota yang lain. Pada suatu waktu adik-adik, Rasul Paulus diperintahkan Tuhan untuk melayani di jemaat Korintus. Tuhan memerintahkan Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, kota Korintus adalah kota yang sangat berkembang. Kota ini menjadi kota perdagangan yang menghasilkan berbagai macam barang-barang mewah dan juga berbagai karya-karya seni yang indah. Tetapi adik-adik, di sisi lain, kota ini juga terkenal dengan banyak kejahatan. Dan dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi, Rasul Paulus
memberi pesan kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana seharusnya sikap hidup orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan tantangan dan juga kejahatan. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Korintus agar jemaat di Korintus dapat tetap menjaga kesatuan, walau di dalam kondisi dan tantangan yang sulit. Mereka harus tetap saling mengasihi. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka tetap beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adik, Rasul Paulus ini selalu bersyukur dan bersukacita untuk karya pelayanan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Rasa syukur itu membuat Rasul Paulus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia dalam melayani Tuhan Yesus. Meskipun di tengah berbagai tantangan dan rintangan yang harus dihadapi di dalam pelayanannya. Seperti tantangan dalam pelayanannya di jemaat Korintus, adik-adik. Jemaat Korintus ini terkenal dengan berbagai kejahatan. Tetapi Rasul Paulus tetap bersemangat, tetap mau melayani adik-adik. Walaupun di dalam kondisi seperti apapun, dia tetap sukacita dalam melayani. Hari ini adik-adik, kita belajar dari Rasul Paulus yang mau selalu bersaksi akan Kristus melalui pelayanannya. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan memiliki tugas untuk menjadi saksi Kristus, yaitu dengan mencontohkan perbuatan-perbuatan baik sebagai anak Tuhan, yaitu misalnya dengan cara kita berkata, kita bersikap dengan baik. Lalu contohnya dengan cara kita mau membantu orang lain. Terus dengan cara kita berdoa setiap hari, dengan cara kita rajin dalam sekolah minggu. Dan contohnya lagi dengan cara kita mau mengasihi semua orang. Dalam menjalani tugas kita sebagai saksi Kristus, kita harus selalu melakukannya dengan sukacita. Kita tidak boleh mengeluh, kita harus melakukannya dengan tulus hati, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Adik-adik, mari kita menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Demikian firman Tuhan hari ini, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengakuinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GPB Kinasi ya Tuhan. Tuhan berkati gereja kami ya Tuhan, berkati Ibu Pendeta Kristi,
sebagai Ketua Majelis Jemaat di gereja kami. Tuhan berkati dalam pelayanannya, juga berkati Ibu Pendeta beserta keluarganya. Tuhan selalu berikan kesehatan ya Tuhan. Juga berkati para majelis, pro kantor, multimedia, dan semua ya Tuhan yang melayani di dalam gerejamu ya Tuhan. Selalu berkati mereka ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, juga kami ingin berdoa untuk Pelkat PA Kinasi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan adik-adik Pelkat PA Kinasi ya Tuhan dalam sekolah mereka ya Tuhan. Tuhan berkati agar adik-adik dapat mengikuti setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru mereka ya Tuhan. Berkati agar mereka dapat menjadi anak-anak yang pintar, dan juga berkati ya Tuhan agar mereka dapat menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus juga berkati kakak-kakak layan Pelkat PA Kinasi ya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam sekolahnya, dalam kuliahnya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berikan kelancaran ya Tuhan dalam setiap aktivitas yang kakak-kakak Pelkat PA Kinasi lakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami masa pandemi virus corona ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan, Tuhan Yesus campur tangan ya Tuhan, agar virus corona ini dapat segera menghilang, dapat segera musnah dari negara kami, juga di dunia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan dalam menjalani tugas mereka. Berikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat menjalani tugas-tugas mereka dengan baik. Juga berkati pemerintahan ya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berkati ya Tuhan agar dapat menjalankan tugas-tugas mereka juga dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan, sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan obat-obat yang mereka minum ya Tuhan, agar dapat menyembuhkan mereka ya Tuhan, dan dapat beraktivitas kembali dengan keadaan sehat. Juga berkati orang-orang yang sedang berulang tahun ya Tuhan, di penambahan usia 1 tahun ini ya Tuhan. Berkati mereka agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan doa ini ya Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kakak persilakan adik-adik untuk mempersiapkan persembahan adik-adik. Dan mari kita bernyanyi pada Kidung Ceria 152 yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Kepada
Saatnya kita memberikan persembahan adik-adik kepada Tuhan, dan mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Tibanya saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu untuk memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami yang kami berikan pada saat ini dapat berguna untuk pelayanan-Mu Tuhan dan kesaksian di gereja-Mu. Terimalah Tuhan persembahan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 265 dengan berjudul Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, sekarang kita akan terima berkat. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.